Sahabatku Raditya Dika. Itu langsung banget nih. Langsung banget. Langsung banget. Emang harusnya gimana? Ya enggak kan siapa tahu ada opening. Halo apa. semua. Kan biasanya ada tembok-tembok ini loh, tembok yang nggak disemen lo itu. Itu di rumah. Yang di Amerika. Nih tembok. Tapi ini juga ya? Iya ini juga. Mirip. Gue sama Radit lagi di sebuah restoran milik seorang komika. Pras Teguh. Jujur ya, gue nggak makan dari pagi. Ya, belum makan ya. Sumpah, gue juga cuman ngopi. Nah Gak kami makan kesini gua. pengen nyobain sekalian, gue pengen ngobrol sama Radit. Gue kayaknya nggak pernah deh ngobrol panjang lebar sama Ayo Radit. sikat, let's go. Karena lu udah gak mau ke rumah gue lagi kan? Tahu nggak? Di belakang kamera ada Lia. Jadi gue tuh diundang sama apa Jawa? Oh, KTJ, Om Hao. Iya, diajak ke sana. Gue bilang sama dia, gue sih mau aja. Gue ngerti sih lucunya kalau gue yang takut dikasih cerita horor. Emang lu takut itu? Ya takut memang. Terus gue bilang, tapi gue gak punya cerita horor, Li. Paling yang soal tumbler tutup-tutup jatuh-jatuh itu. Ya. Terus dia bilang, loh bukannya Mas Panji di rumah juga ada? Terus gue bilang, Di rumah. gak ada apaan gitu. Terus kata dia, oh Mas Panji gak tahu ya, aku dikasih tau Pak Bahar yang jaga rumah gue. Terus gue bilang, anjing lu di rumah gue ada setan. Gue sekarang kalau tidur, lampunya nyala. Gue tadi tidur gelap. Sekarang gue kalau tidur lampunya nyala gara-gara anjing si Lia. Emang kenapa sih? Kalau ada pun juga ya udah sih menurut gue. Ya serem sih, tapi ya udah gitu. Jadi cerita-cerita aja. Enggak jadi cerita-cerita aja dong. Dan gue tuh lebih terganggu sama imajinasi gue sendiri. Lo tau gak sih cerita soal Om Hao di rumah gue? Apa? Abis gue syuting sama dia. Si Fadil kameramen gue kan lo tau kan? Ya. Tiba-tiba dia ininya, pala gue kayak dipencet pak. Pala gue kayak dipencet pas lagi syuting sama Om Hao. Terus gue bilang, kenapa nih pala gue aneh bang? Terus si Fadil tiba-tiba, bang, kenapa? Bohong. Demi Allah bener, Bohong. itu ada kok. Udah, ini yang paling epic nih. Terus Om Hao bilang, iya yang kuntilanak merah di depan. Oh, no. Itu dari langit-langit turun kepala duluan. Dan dia ngeliat lu, baru dia hilang. No. Kayak. Untung terang lu anjing lu emang. Untung terang. Dan ini epic nih, ini epic. Ini gua nggak ngarang sama sekali. Begitu kelar syuting, Anissa lagi hamil Alea. Gua langsung naik ke atas. Sayang, tadi ada kejadian aneh banget. Aku collab sama orang namanya Om Hao. Kamu harus kenalan sama dia. Gue tarik dia ke bawah. Di basement rumah gue, lo tau kan basement rumah gue. Anissa di sini. Waktu itu masih ada manajer gue, masih ada Wira yang lo kenal itu. Om Hao di depan, Anissa di sini. Terus Om Hao ngelihat si Anissa kan, dia bilang, oh ya Mbak Anissa, gini. Maaf tapi aku harus cerita. Itu kuntilanak yang di sini. Setiap malam suka ngelus perut Mbak Anissa. No. Tapi ada tujuan, Mbak. Apa tujuannya? Dia pengen ikut lahir. Pengen ngerasain hidup lagi. Yang keluar dari anak pertama lu? Apa? Dari anak pertama, Alia kan? Ya, Alia. Alia ya? Jadi tiap malam dia tuh makin lama makin masuk, pengen ikut rasanya lahir lagi nantinya. Lu gak mungkin percaya kan? Nah, tahu nggak apa yang terjadi? Pas dia ngomongin kuntilanak merah, gua nggak ngarang sedikit pun. Di atas Anissa ada lampu kayak gini pak, kayak gini lampu kayak gini, Ya. kotak gitu di atas warna kuning. Lampunya pak, 10 orang ngeliat. Lari kita, lari. Si Wira lari. Berarti lu masih ada takutnya ya? Ya, gue kayak, wah apaan nih, gitu seru. Itu gue nggak pernah lupa gue sama Om Hao seumur hidup gue, nggak pernah lupa gue. Permasalahan gue adalah, ini suara azan nih. Pause dulu bentar ya. Yo. Tadi dipotong karena azan. Gue dan Radit adalah umat muslim yang taat. Anyway, cerita memang sih, oh ya soal, gue cerita soal hantu di rumah gue. Ya. Atau nah ini jadi permasalahan gue. Soalnya lagi Om Hao nih. Terus? Permasalahan gue adalah, gue tuh memang percaya. Beda sama Zawin. Beda sama Ferry bahkan. Irwandi. Ya. Mereka kan berdua kan gak percaya. Kalau gue tuh percaya, karena yang gue ceritain sama lo itu, yang soal tumbler jatuh itu. Ya tahu gue. Itu Itu kan masuk nggak core memori logis. lo ya? Hah? Masuk keingatan lo itu? Iya, dan itu nggak logis. Jadi gue percaya akan ada itu. Gitu. Iya. Makanya gue selalu terganggu. Makanya pas gue dikasih tahu di rumah gue ada, gue anjing gue nggak mau dengar ceritanya. Ya tapi kadang kita juga nggak bisa jelasin sih. Gue mau mencoba nggak percaya pun juga gue bingung karena orang gue ngeliat di mata kepala gue sendiri saklar lampu dari bawah ke atas cetek
jalan lampu nyala. Gue ngeliat sendiri. Gue ngeliat itu secara fisik. Saklar itu naik dari bawah ke atas, gue ngeliat gitu secara fisik. Ya mungkin Ferry pasti punya penjelasan deh ya. Cuman kalau gue, ya apa itu? Nggak tahu gue. Gue pikir, gak tau ya, gue kenal lu dari lama. I never knew this side of you until you start making content of it. Selalu ada Pak. Selalu ada. Di buku lu? Ya kalau di buku kan gue cerita juga. Cuman setiap rumah tuh ada. Dulu rumah gue yang lama banget, kamar mandinya ternyata bekas sumur orang bunuh diri. Sama kontraktornya dijadiin kamar mandi. Ya tiap hari kita buang hajat di situ Pak. Gimana nggak chaos itu rumah menurut lo? Terus kursi digeser lah apa segala macem. Ada satu rumah yang gue lagi main Ragnarok online. Di belakang ada tumpukan handuk. Ya. Handuk paling bawah terbang sendiri cuk, gitu. Oke, itu gue lagi mau pergi ke Australia, mau lanjut kuliah di sana. Gangguannya makin parah. Suatu hari gue bangun, ada jejak kaki dari kamar mandi di tembok. Jadi ini kan kamar mandi. Kaki basah. Di kamar gue ada kamar mandinya. Di kamar gue ada kamar mandinya. Dari kamar mandi di dalam kamar gue itu ada jejak kaki kayak bayi, ukuran cuma segini, kecil. 2 gitu. Gini, jalan ke samping tembok terus hilang. Gue ngomong ke nyokap. Maksudnya jejak kakinya lu ngeliat lagi jalan atau enggak. bekasnya? Gue bangun warna hitam. Jejak kaki warna hitam. Jadi kayak daki, kayak apa ya? Kayak kotor, kaki kotor. Di tembok, Pak. Nah, gue bilang ke nyokap gue, "Ma, lihat nih, Ma. Kok ada jejak kaki bayi kayak kaki anak kecil." Terus kata nyokap gue, "Edgar kali, adik gue dikira manjat tembok. Emang dia Spider-Man." Iya kan? Oke. Kayaknya nyokap lu tahu tapi nyokap lu nggak mau lu takut. Nah, gue ngelapor ke nyokap. Gue ngelihat jejak kaki itu, gue lapor ke nyokap kan. Besoknya ada lagi Pak. Tahu nggak gimana? Gimana? Ini pintu kamar mandi, jejaknya kan ke kanan. Dia ke atas. Ke atas, ke langit-langit, ke situ. Oh my God. Hilang di atas kasur gua. Pecah nggak? Wah gila sih. Pecah nggak? Gimana itu? Ini gue menjelaskannya gimana? Gimana gue menjelaskan itu? Pertanyaan, hal yang paling gue bingungin adalah, walaupun misalnya nih ya, Comika deh, di Comika ada kan? Gimana? Di Comika katanya ada. Banyak cerita. Gue sering banget di Comika sampai malam, di atas ataupun di bawah. Cuman ada Agus atau Iwai, OB gue. Tapi nggak pernah ada apa-apa. Pertama-tama gue nggak tahu pernah ada apa. Gue nggak mau tahu. Gue cuma tahu ada. Tapi gue nggak mau diceritain. Sama anak-anak. Karena gue takut justru kebayang. Ya. Jadi kalau misalkan gue nggak tahu, gue nggak bisa membayangkan. Ya. Make sense? Tapi toh, walaupun gue sering lama banget di markas sendirian, gue nggak pernah ngalamin apa-apa di rumah. Nggak pernah? Nggak pernah. Di rumah misalnya, lihat cerita kata Bahar ada kejadian atau ada penampakan. Dari lama dong. Gue udah tinggal di situ kan dari kemarin-kemarin. Dan makasih banyak, thank you. Thank you. Dan gue nggak pernah ngalamin apa-apa. Barbar banget ya gue ya. Enak banget. Tapi kadang di saat-saat yang lo nggak tahu, kayak lo ngerasa semua aman. Di saat itu mereka kayak, oh ini mungkin Anjing lu. Radit anjing banget. Lu kalau bikin gue teriak di restoran orang, goblok lu. Jangan goblok lu. Gue tuh kemarin ada yang nanya, lu tuh kenal Radit berapa lama sih? Terus gue bingung jawabnya. Sebelum provokatif praktif tuh kita kenal di mana sih? Gue masih ingat pertemuan gue sama lo. Pertama kali? Ya, gue masih inget. Di mana? Lupa gue. Gue inget. Apa? Di sebuah acara talk show buku bersama Dewi Lestari, lu adalah MC-nya. Oh. Itulah pertama kalinya gue ngelihat sosok lu. Gue nggak tahu lu siapa. Lo ngenalin diri ke gue. Lo bilang lu MC sebuah acara. Acara apa gue nggak tahu tuh. Pokoknya lu bilang lu sering di TV lah, apa segala macam. Gue nggak bilang gue sering di Ya TV. maksudnya gue ada di TV apa gue kerja ini gitu. Enggak, masa gue kayak gitu. Ya udah lo nggak ngomong gitu. Terus
Ini ada di ingetan gue. Gue tuh jarang yang gue inget. Gue tuh lupa. Banyak hal yang gue lupa. Kayak kemarin temen SMA gue nelfon gue bilang, gue lagi lihat foto-foto kita dulu nih, zaman kita SMA. Lo pernah jadi MC 17-an adik gue. Gue nggak punya memori itu. Jadi hal-hal gede itu gue lupa. Tapi hal-hal yang nggak jelas tuh nempel di kepala gue. Nah ini salah satunya. Gue lagi sama, kayaknya Mbak Dewi ya. Nah siapanya gue lupa tuh. Tapi singkat gue Dewi Lestari. Ya. Berdua gue sama Mbak Dewi gue ngeliat. Terus karena cahaya dari depan itu terang, gue cuma ngeliat siluet lo. Lo gini, lo berdiri lagi gini. Terus lo ngomong, kalau ada yang mau tahu soal gue, bisa ke www.panji.com pakai J. Apa? Bisa ke panji.com pakai J. Kalau ada? Kalau mau tahu lebih banyak lagi soal gue, bisa ke Gue ngomong ke siapa? penonton, audience. Oh. Jadi kayak udah selesai acara kita, lo kayak call to action aja gitu. Kayak lo mau tahu lebih banyak atau baca-baca blog gue atau apa. Panji.com ini yang gue inget belakangnya, pakai J itu. Bener gak? Lo pernah ngomong gitu? Pakai D. Oh iya. Pandeji. Oh iya, oke itu maksudnya itu. Itu lo inget? Oh, kalau nggak Pandi ya? Iya benar juga ya. Itu lo inget? Itu gue inget. Bener kan? Lo sering ngomong gitu kan? Dulu. Ini gue nggak inget momen ini. Yang gue inget adalah momen waktu kita di Nike. Oh iya. Ini salah satu cerita yang sering gue ceritain ke orang kalau ada kaitannya sama gue malu. Tapi gue lupa itu kapan. Tapi yang pasti itu sebelum provokatif. Jadi gue sama Radit diundang ke Nike. Nike waktu itu di Indonesia tuh cuma punya kantor marketing representatif. Terus kayaknya kita berdua tuh mau di-endorse sepatu. Enggak. Oh iya, endorse sepatu yang ada trackernya. Ada trackernya. Biar Buat kita tahu larinya gimana. Emang lu lari saat itu? Gua suka lari tapi nggak segitunya sih. Maksudnya biasa aja. Padahal lu mundur waktu itu. Tapi lu udah lari, gue belum lari soalnya saat itu. Udah lari tapi B aja. Oke. Nanti kita tawarin itu, terus dia bilang, tapi kalau gue nanya, gue kalau misalkan sepatunya Nike pakai clothing gue masih boleh nggak? Karena gue punya ref basketball clothing waktu itu. Terus kata dia nggak boleh, kalau mau di endorse sepatu Nike, atasannya harus Nike. Terus gue bilang, tapi kan ini wirausaha gue. Dan gue ingat, lu ngebelain gue. Bohong lo. Gue bilang apa? Gue bilang, masa nggak mungkin kan, clothing gue kan nggak mungkin nandingin Nike anyway, kata gue. Gue bilang, Terus dia berargumen, terus lu bilang, tapi make sense sih, kan merek baju dia sendiri, gitu kata lu. Terus akhirnya dibolehin? Manusia ngantuk ini ternyata hatinya baik. Akhirnya gue nggak lanjutin, tapi nggak ada power juga. Iya, nggak diajak gue. Ya tapi make sense dong. Iya. Iya kan? Oh maksudnya lo ingat? Gue hanya bingung, ini orang sebenarnya nggak kenal gue banget. Oh lo kan bisa aja diem. Iya. Lu sepanjang meeting diem. Iya kecuali di bagian itu. Iya. Oh iya, karena gue ngelihat nggak apa-apa. Sejujurnya ya nggak apa-apa. Kalau gue juga nggak ada memori itu ya. Maksudnya gue lupa, gue pernah ngomong kayak gitu. Iya. Tapi yang gue ingat, lo ngomong ke gue di meeting Nike. Oh bilang apa? Lo narkoba ya? Iya kan anjing? Gak inget gue. Iya. Sumpah gue. Iya. Lo bilang ke gue. Padahal kita gak deket-deket banget ya gitu. Lo narkoba ya gitu? Itu kayak gaya-gaya lo. Tau kan gaya-gaya lo kalau ada orang apa, lo asal ngomong aja kan? Itu bercandaan kodian gue dari zaman dulu memang. Narkoba ya lo ya? Enggak, gue emang kayak gini gue bilang. Karena gue ngantuk. Selalu ngantuk. Iya. Perkenalan gue dengan Radit itu selalu datang dengan fase-fase. Kayak gue ingat kita pernah ketemu di acara buku. Gue hanya nggak ingat acara bukunya kayak apa, ada siapa gue nggak ingat. Di fase itu gue kenal lu sebagai penulis. Oh ya. Fase Nike gue kenal lu sebagai orang yang baik. Anjir. Oke. Lalu kita provokatif-proaktif. Nah, gue juga bingung, lo kenapa ngajak gue? Nah, gue baru mau nanya sama lu, kenapa gue ngajak sama lu? Ngajak lu ya? Kita udah deket belum sih? Gak tahu gue. Kenapa ya? Sama Om Wimar kan? Nah, jadi untuk yang belum tahu, provokatif-proaktif itu kan acara Metro TV. Waktu itu mesti bikin pilot. Pilotnya dibikin di Jalan Langsat lah. Bener. Tempatnya Doro, Kakung. Betul. Terus ada Radit, gua, Ronald. Udah ya? Udah ada Jefflo? Jembat. Udah. Kayaknya udah. Nah, terus ada bintang tamunya Wimar Witulan. Ya. Singkat cerita, pilot itu di pick up. Ya. Gue jalan sama Radit.
Iya, gue sama Radit jalan setahun. Iya, gue ingat episode pertama, tim provokatif ditegur sama Metro TV karena Radit di depan TV live noyor pala gue. Emang iya? Iya. Oh gitu? Iya, kata mereka, tolong dong di Metro TV kita nggak ada bercandaan toyor-toyoran, kata gue. Gue sejujurnya nggak tahu apa yang terjadi sih. Gue nggak tahu juga, lupa gue. Iya. Iya ya, ya karena gue juga itu adalah acara TV pertama gue juga sih. Jadi gue nggak terlalu tahu. Is it? Kayaknya sih. Maksudnya acara TV panjang ya. Ya. Sebelum itu kan jauh sebelum Malam Minggu Miko, jauh sebelum ini. Apa yang lo ingat dari provokatif? Main bola gue. Maksudnya, obviously the show, tapi Dan gue, oh Andari anjir. Andari Agus. Lo inget Andari nggak? Andari ngontak gue lagi, kita mau podcast, cuman gue lagi bingung ngatur waktunya. Karena gue lagi tour kan. Gue Dia datang nelfon ke gua. podcastnya Andari. Oh udah. Masih random nggak deh? Enggak, Dia kan anaknya kadang random. Random gila. Heeh. tapi dia sekarang pedulinya mental health. Talkshow itu tentang mental health. Karena dia nelpon gue kan. Dit, gue lagi di pantai nih. Oh iya, oke Andari. Apa buku lo yang paling laku? Buku gue paling laku. Nggak tahu gue. Masa nggak tahu? Yang nggak, gue nggak tahu. Maksudnya nggak secara exact gue nggak paham gitu. Terus dia, nggak, gue soalnya lagi di pantai. Terus gue mikirin buku apa ya Radit yang paling laku? Nggak tahu gue. Gitu doang. Random banget anjir. Dia lagi riset. Oh gitu. Dia lagi riset. Karena dia juga nanya-nanya soal show gue dan segala macam. Oh gitu. Gue ini belakangan ini lagi sering ketemu, bukan sering ketemu ya. Kemarin setelah hampir mungkin 1,5 tahun gue nggak ketemu Josie, mungkin 2 tahun, gue ketemu Jeff lo. Di mana? Dia main basket sama gue. It's been a long time. Tahu nggak? Ini Noval juga kayaknya nggak apa-apa kalau gue ceritain deh. Jadi kan Noval tuh teman satu tim kita lah di Provokatif Proaktif. Kan dia lawyer nih sekarang. Suatu hari dia WA gue. Gue mau ketemu lo dong gitu. Terus gue mikir, apa nih agendanya tumben banget Noval mau ketemu gue. Main aja ke kantor, gue bilang. Datanglah di kantor, kita janjian kantor. Kantor lu, Kantor gue. yang ada musolanya. Ada. Ada. Terus datanglah dia ke kantor gue. Agendanya apa? Gue bilang. Karena gue bukan tipe yang suka nongkrong. Gue bukan tipe orang yang kalau Iya, ketemu iya. orang, gue nggak tahu mau ngapain Iya, gitu. Emang iya. bukan gue aja, Keep going. ya kan? Enggak, gue adalah dia cerita soal kehilangan seseorang lah. Dan gue tuh ngerasa bahwa it's only, lo tanya Noval deh, boleh gue ceritain deh. Tapi kayak boleh lah, cuman ini doang kan. Terus dia bilang, gue tuh ngerasa kayak, ya gue pengen bikin stories aja sama teman-teman gue, ketemu lagi, ngobrol lagi gitu. Sebelum everything is too late aja gitu. Karena lu nggak pernah tahu, we live in borrowed time gitu loh. Wow, Ya kan? Itu profound banget kan? profound. Kayak, gue dengerin. Datang dia? Datang. Nggak, itu dia ngomong ketika Langsung? kita ketemu. Oh, oke. Wah, iya lagi. Itu kan, gue ketemu Noval kapan ya? Januari ya? Januari. Itu pas gue ulang tahun ke-40, Pak. Setelah gue ulang tahun ke-40. Itu obrolan itu ya, di ruang meeting itu ya, di ruang meeting kantor gue. Ngebuat perspektif gue soal hidup tuh berubah 100% sekarang. Really? Bahwa sekarang ini, it's counting down, man. It's counting down. Nggak naik lagi sekarang. Dulu ketika lo 18, next year gue ulang tahun yang ke-20, gue nggak sabar nih, gue excited, ada life brings me apa. 22, it's moving forward gitu. 23, 25, 30, 36, 37. Begitu nyampe 40, ketemu dia, 40 nih. It's going back gitu. Sekarang berapa sisa minggu? How does it change you? Wah, gue jadi lebih pengen banyak bikin cerita bareng anak-anak gue, istri gue. Gue isi sama memories. Sekarang gue kalau misalnya di rumah, gue ngendonnya, nongkrongnya di kamar anak gue. Gue pengen tahu mereka ngapain di sekolah, mereka apa segala macem. Ngobrol sama mereka, main sama mereka. Jadi, dan gue jadi udah gak ada waktu lagi buat gak ngapa-ngapain. Kosong dikit gue nulis lagu apa segala macam. Dulu juga gitu sih, tapi sekarang kayak level 120-nya gitu. Gue bilang ke si Nurul, asisten gue, kan gue mau keluar kota, kita datang lebih awal supaya aku bisa semedi nulis, karena gue nggak mau, ini waktu udah berjalan mundur nih.
Gue nggak mau buku yang lagi gue tulis ini nggak keluar nih kalau gue kenapa-napa. Gue nggak mau lagu yang lagi gue bikin nggak rilis nih. Karena gara-gara ketemu Noval, mundur. Lu ngitungnya sisa minggu sekarang. Harapan hidup laki-laki Indonesia, gue nggak tahu 72, 71 kalau nggak salah. Ya kan tinggal berapa men? Yeah. Ngerti nggak maksud gue? Yeah. Udah setengah hidup lu udah lewat. Yeah. It's midpoint. That's exactly why I moved to New York. Karena supaya, Gak mau nyesal, gue tahu ini udah mundur ini. ya kan? Iya. Orang kan selalu bilang, Gila ih. orang kan selalu bilang, gue seneng banget ngemilin parunya. Orang kan selalu bilang, kalau lu berani ya ke New York. Padahal dari perspektif gue tuh takut. Ke New York. Bukan, gue takut karena usia gue menua. Gue takut menyesal, takut meninggal, takut nyampe ke titik di mana gue udah nggak bisa ngelakuin sesuatu yang sebenarnya pengen gue lakuin. Too old, I don't have the money, I don't have the opportunity. Tapi emang berasa sih. Nih, gue stand up special. Sabtu main 2 show, Minggu main 2 show. Itu 2 tour yang lalu. Di tengah tour, hancur pita suara gue sampai ke dokter. Gue udah nggak boleh lagi main Sabtu Minggu 2 show, udah nggak bisa. Udah Nggak boleh. Gue sekarang hanya setiap hari Sabtu, gue main 2 show, siang dan malam. 3 bulan sekali, 4 bulan sekali gue ke THT gue untuk ngecek. Physically, gue udah nggak bisa doing things yang dulu gue lakuin. Yeah. Ngerti nggak maksud gue? Ya. Artinya kan kayak, wah ini it's going down. Kayak lo akan semakin terbatas, lo nggak tahu apa lagi yang akan dibatasi. Itu ya, menakutkan. Gue pernah cerita nggak sih gue nangis habis show? Oh, yang lo di Jogja apa di mana? Semarang. Oh, Semarang ya? Iya. Iya. Kenapa tuh? Tangis itu kayak puncak dari kekecewaan gue sama fisik gue. Karena? I used to be like Superman. Gue bisa ngelakuin apapun gitu. Terus? Terus tiba-tiba kok gue bangun 2 jam kehilangan napas. Padahal itu 1 show. 1 show. Anjir, serius nih? Serius, 1 show. Di 5 menit terakhir, di beat terakhir, gue tuh khawatir serangan jantung karena ada desakan yang aneh. Aduh. Iya lagi. Sakit apa nih? Iya. Sakit apa nih gitu. Terus powernya hilang. Gue panik, langsung buru-buru gue selesaiin, gue closing, gue ke belakang, di belakang gue duduk nangis. Ditanya sama semua orang, kenapa lu? Gue bilang, gak tahu gue. Gue takut mati dari di atas panggung. Nah, our body winding down, itu tuh sinyalnya tuh ada pakai kacamata. Ya, karena otot mata udah nggak bisa fokus. Betul. Dia udah nyerah tuh. Iya. Gue udah nggak bisa fokus lagi, Pak. Iya. Pakai kacamata nih. Iya bener. Jadi badannya bilang, Enji, udah mau mati di badan. Iya. That stressed me out. It used to stress me out. Sinyal-sinyal yang badan berikan ke kita untuk bilang bahwa, nih gue pelan-pelan udah mulai tutup ya, mata udah mulai nggak kuat, terus kayak jantung udah mulai nggak kuat. Itu tuh membuat gue bilang, oh my God, it's happening. Nah, itu kan yang we're dying. Oh my God. Itu kan yang Louis C.K. bilang. Apa tuh? Tomorrow, gue worse than today. Dia Special yang mana nih? Louis C.K. dia ada satu spesial yang dia bilang, besok itu gue lebih buruk dari ini kayak apa ya? Kadang dia lagi ngomongin fisiknya. This is the best version of me now gitu loh. Maksudnya kesehatan dia tuh karena ada kan? Akan lebih buruk. Iya benar-benar. Ada, gue lupa spesial yang mana. That's true, right? Iya kan? Yeah. Karena penandanya udah ada, betul. Kalau misalnya penanda yang nggak ada, lu akan berpikir kayak lo 18-20, which is lo invincible kan. Lo ngerasa kayak dunia punya apa buat gue akan ngambil nih, dunia mau ngasih apa, gue akan take it with my own hands gitu. Kita ngomong kayak gini sambil makan begini. Lu tau gak? Kita kan jadi juri suci. Sebentar, bisa minta kobokan gak sih? Nggak ada. Nggak ada Nurul. Nggak ada sih. Nggak, anyway, nanti cuci tangan di situ. Terus dari itu lu bilang, lu mau apa? Kita kan jadi juri suci. Di hari kita berdua juri suci, gue lupa. Besok itu gue ada kolonoskopi. Oh iya. Karena orang 40 tahun dianjurkan ngecek kolon buat usus besar. Iya.
untuk lihat ada polip atau cancer gitu. Gue sih nggak ada keluhan, tapi karena gue baca soal anjuran itu, gue jadwalin lah kolonoskopi. Nah, gue tuh sama-sama lupa sama si Nurul bahwa H-1 itu minum obat pencahar buat dikeluarin semua. Gua kan udah mau jalan, udah mau minum gua. Lu bayangin gak? Gua lagi ngejuri tiba-tiba gua gitu. Ya kan? Ngerti gak? Akhirnya gua nggak jadi. Nggak jadi kolonoskopi. Nggak jadi. Cuman kita lagi coba jadwalin lagi ya. Gua bilang ke dokternya, maaf ya dok, gini. Apa aja yang lo lakukan untuk badan lo setelah sadar bahwa kita kan sekarang lagi hitung mundur? Apa aja yang gua lakuin? Ya. Tentu makan nasi padang. Enak pasti. Nggak, tapi enak. Bukan nasi padang, masakan ibunya Pras. Masakan ini bukan nasi padang. Bukan nasi padang. Oh dia memang marketnya Bukan. memarketinnya bukan nasi padang. Oh. Masakan ibunya Pras. Kalau buat gua makan enak tetap wajib kalau buat gua. Tapi gua tuh makan paling cuman sehari 2 kali. Dan itu pun juga full protein kalau di pagi. Jadi gua masih bisa makan bebek yang muslim, masih bisa makan padang, masih bisa bukan padang ini. Ya. Ini bukan padang. Iya, bukan. Masakan ibunya Masakan Pras. ibunya Pras. Orang mana ibunya Pras? Bukan masakan padang. Masakan ibu-ibu Padang sih. Ya apapun ya ini. Gua juga nggak ngerti lah masakan padang kayak gimana ya. Gue kayaknya mau nyobain itu. Nah, apa yang gue lakuin, scan jantung itu penting buat gue. Gue juga. Oke, lu general check up selalu. Iya, lu scan jantung sampai mana? Udah sampai CT scan belum? Nggak nyampe CT scan, dianjurin CT scan. Lu harus sih. Enggak, kalau kata dokter, sebenarnya apa sih, ya kan lu akan ada kayak rekam jejak yang sambil treadmill, sambil Yeah. udah bilang, sebenarnya ini sekitar berapa, 70% akurat kalau nggak salah, 75. Kalau mau 90% akurat CT scan. Terus? Tapi sebenarnya sih saran aja, nggak harus. Karena gue ditelusurin tuh, sampai ada penyumbatan apa enggak. Sampai otak pun juga kan, di scan juga gue. Tapi Pakai cairan hangat itu. Efek dari situ adalah, sekarang gue tiap malam minum obat penurun darah tinggi. Karena, Darah tinggi. wah itu udah penanda tuh. Tapi kalau kata dokter, tidak ada indikasi sumbatan sejauh yang dia tahu. Gue tuh ngecek Meskipun darah tinggi. meskipun darah tinggi. Terus dikasih penurun tekanan darah. Jadi tiap udah kayak bapak-bapak, tiap malam minum obat untuk penurun darah tinggi. Ini lo sekarang. Iya. Terus apalagi ada masanya gue pakai CPAP juga bapak-bapak banget. Itu lu Sekarang udah enggak sih. gara-gara lu kayak gitu ya, gue juga jadi penasaran sama tidur gue. Iya. Nah lu udah nggak sama sekali? Enggak, gue hanya sleep apnea kalau gue lelah sekali. Oh. Soalnya gue ada masa-masa di mana gue bangun gitu. Iya. Pas gue bangun. Iya. Lu Si Aca. Anak gue yang gue pikir kenapa anak lo. iya anak gue. Ada masanya. Tapi lu pernah kebangun untuk kencing tengah malam? Enggak. Enggak, itu bukan sleep apnea. Berarti lu aman. Nggak ngerti? Itu ngorok doang. Iya, gue kasih sama dokter. Hah? Ciri-ciri sleep apnea, salah satu ciri-ciri pasti sleep apnea adalah bangun tengah malam untuk pipis. Kalau lu bangun Apa tengah malam. hubungannya? Jadi ketika sleep apnea kan nafas lu terhambat. Lu nggak bisa nafas lu terhambat, jantung lu tuh mompa. Bersamaan dengan jantung mompa tiba-tiba, keluarlah hormon-hormon. Hormon-hormon inilah yang harus keluar lewat pipis. Makanya penanda lu pipis tengah malam, lu pipis tengah malam adalah penanda sleep apnea. Kalau lu pipisnya 3 kali, 4 kali tiap malam, fix sleep apnea. Anjir. Iya. Kalau siang-siang? Gue nggak pernah, nggak tahu sih. Ini kayaknya untuk tidur malam deh. Makanya sekarang gue pakai tracker, karena supaya gue bisa tahu kondisi jantung gue. Oh, ini? Berapa jam tidur gue, iya. Tidur gue diukur untuk tahu. Nanti dia ngasih tahu harusnya seperti apa. Kalau sekarang ya, gue ada olahraganya lari. Sekarang gue tapi lari cuma seminggu sekali karena Sabtu Minggu gue basket dan bola gitu. Tapi lo udah nggak pakai CPAP tuh gara-gara berat badan Turun berat berkurang badan, kan? Kan itu kan katanya yang bikin jadi lebih resikonya nurun kan semua dari berat badan kan? Betul. Ya patokan gue juga itu sih, patokan gue dari berat badan. Kalau untuk otak apa? Apa yang ngelakuin untuk otak? Maksudnya Hasil kita kan otak. Hah. Lu ngelakuin sesuatu nggak? Contoh, gue kemarin ke Neurocare. Bayangin Neurocare namanya. Bayangin dia kayak
kayak service dia kayak untuk ngebaca jantung tapi ini untuk otak. Untuk ngecek apakah ada kemungkinan stroke. Daya kognitif atau beda lagi nih? Gue nggak tahu lagi. Daya pikir atau Oh bukan. kesehatan otak. jaringan ya. Jaringan betul, Ya, saraf. jaringan. Untuk dicek gitu. Terus dan syukurnya waktu itu katanya nggak ada. Pakai apa? Wah alatnya aneh banget sih. Jadi kayak disetrum gitu. Tak gitu. Dicek Kayak- sarafnya, otak juga dek gitu dicek sarafnya terus dibaca ada Aman. ada noda-noda. Bukan noda-noda, node. Apa Oh, sih notes, istilahnya? iya, ada ininya. Iya. Dan kalau katanya dia aman. Jadi terakhir tahun lalu gue cek tuh gue nggak ada kondisi jantungnya gimana-gimana, gue nggak ada kondisi otaknya gimana-gimana. Tapi gue takut selalu. Nah terus udah gitu, salah satu alasan kenapa gue udah nggak plant based lagi adalah karena dokter gizi gue bilang otak gue nggak mendapatkan asupan yang Oh iya. iya. Lah, lu waktu itu ngasih tahu belum bikin dokumenter. Lu harus lihat dokumenter ini. Iya betul. Ternyata salah itu. Bukan salah. Jadi dokumenternya tuh judulnya, gue lupa lagi sekarang. Iya. Soal performance, Iya, ya kan? tapi itu tuh lebih ke atlet ternyata. Ya. Gue tuh nanya sama dokter gizi, waktu itu gue pernah live IG sama dia, terus dia nanya kondisi, lu turunnya gimana, gue kasih tahu rezim gue, terus dia bilang, emang lu apa? Gue bilang, gue sih pengen tajam aja, fisik dan otak, terutama otak. Terus dia bilang, kenapa lu plant based gitu? Karena I feel good, gue memang beneran ngerasa fit. Terus udah gitu, tapi lu nggak dapat omega 3. Gue bilang omega 3 kan dapat dari kacang. Gue bilang itu bukan omega 3 yang dipakai sama otak gitu. Gue nanya, jadi gue mesti makan apa? Mesti makan ikan. Berhenti gue. Gue mulai makan. Tapi fish oil kan bisa. Nggak boleh. Enggak sih. Ya mungkin bisa, tapi kan lebih baik yang dari sumber yang natural. Oh iya. Akhirnya gue mulai makan ikan. Terus karena gue lari itu ternyata makan massa otot. Jadi Betul. kalau lari nggak olahraga, otot lu habis. Betul. Jadi katanya mesti ada rezim pembentukan otot. Betul. Nah, untuk ngejagain otot, idealnya makan daging. Ya udah. Tapi kan lo harus weight training. Betul, tapi gue body weight training. Jadi gue apa sih istilahnya calisthenics. Ya calisthenics iya. Pakai badan sendiri. Ya. Itu gue karena gue ngikutin ada satu YouTuber di Indonesia, businessman juga, yang pengen hidup selamanya. Tahu nggak lo? Oh tahu gue. Tahu kan? Yang dia kaya banget. Iya. Terus dia science the shit out of his Iya, body gitu. Emang kelihatan muda banget sih. Iya, bener. Dia kayak, walaupun orang bilang kayak vampir Iya, gitu. bener, vampir, ya. Tapi memang body ininya dia keukurnya oke gitu. Nah, gue baru beli timbangan Pak di rumah. Timbangan gue yang pakai itu loh, yang gini. Apa sih? Apa sih yang apa? Ini kan kita Itu nimbang. kan naik sepeda, kayaknya nggak kayak lagi nimbang. Gini. Itu lagi naik sepeda. Bukan, timbangan. Coba gini. Belum ditaruh Coba gini dulu. Iya Iya kan? Nah, gue beli sepeda nih. Enggak, gue beli timbangan. Yang ada pegangannya. Yang kayak di Fitness First. Oh, Gue beli di rumah. Ada kayak gini. Aduh anjir. Berapa ya skor gue ya? Pokoknya gue ada skor usia tubuh lo. Oh iya, di sini juga dikasih tahu. Berapa usia tubuh lo? Kan usia gua 45, usia tubuh gua 42. Oke. Tapi dia targetin, si Garmin ini targetin untuk usia tubuh gua 38 atau 37. Iya. Gue beda 8 tahun. 8 tahun 9 tahun. Wow. Iya. Si Anissa ngeliat gue. Anissa tuh anaknya kompetitif banget ya. Aku juga harus kayak gitu, dia bilang gitu. Oh gitu. Iya. Padahal cuma masalah timbangan doang. Iya. Tapi akhirnya dia jadi main pedal dia. Tapi lu jadi tahu nggak faktor apa yang menentukan usia tubuh lu lebih muda daripada usia lu sebenarnya? Kalau dari ini gue, chart yang di ini, masa otot gue. Karena gue weight training dari muda kan. Masa otot gue tuh gede. I see. Sehingga pertama glukosa yang dimakan sama otot kan juga kan untuk maintain otot kalorinya juga ada kan. Ya. Sehingga dia bakar kalori juga. Ya. Wow, gua harus lebih konsisten ternyata. Kak, By the way, di kenapa sini kamu- jual kopi nggak sih? Kopi susu atau kopi apa gitu? Gue cuci tangan dulu deh. Ya, abis lu cuci tangan, gue cuci tangan. Kopi susu. Ya, gue pengen ngopi. Atau kopi hitam gitu kalau ada. Aduh, enak banget ya. Enak. Penonton YouTube gue udah biasa kameranya ditinggal. Kenapa dia ke situ kan tau ada di situ? Oh iya. Minta itu lagi dong timnas. Yuk. Minta lagi. Ayo. Ayo Pak.
Aman. Kok mati sih? Nah. Ada jam berapa ya? Boleh yuk. Oh iya, jam? Yuk cepat. Jam? Thank you, makasih banyak ya. Ayo. Ya, ayo. Makasih banyak. Lama nggak lu? Pesanan lu lama nggak? Anyway, real quick, makanannya enak sekali. Enak. Ya. Mantap. Hanya saja. Hanya saja. Emang cuma ini menunya? Atau sebenarnya ada lagi? Kayaknya ini pilihan dia deh. Ini menu yang mereka pilih buat kita. Tadi kita lagi ngomongin apa? Ini soal usia badan. Usia badan. Iya, tapi memang sekarang ya, gue tuh mau ngisi itu dengan stories sih. Kayak sisa-sisa ini tuh gue mau isi dengan cerita aja. Supaya nanti anak gue ada yang bisa dia ceritain gitu. Lo pernah ini gak sih kayak ngerasa lo lagi lebaran, kumpul sama keluarga, terus ada satu sepupu lo atau tante lo bilang, dulu tuh si Eyang, dulu tuh si kakek tuh ini, kakek tuh gini-gini. Tapi kita nggak pernah ketemu dia karena udah meninggal duluan. Paham nggak menurut gue? Iya, tahu. Nah gue pengen ada cerita itu gitu. Kayak ya kapan lah 30-50 tahun lagi gitu. Ada yang cerita soal lu? Iya. Hanya di keluarga lu? Hanya di keluarga gue. Ya, maksud gue itu adalah value yang penting buat lu untuk dikenang di keluarga lu gitu. Karena gue meninggalkan cerita yang bagus buat mereka wariskan, buat mereka estafetkan. Indian itu yang matter sih. Karena kalau nggak, Wow. apa? Kok wow? I wouldn't realize bahwa lu peduli sama itu. Gara-gara 40 Pak. 40 semua berubah buat gue. Iya. Dan ini Lebih mengubah 2 lu bulan. daripada punya anak. Ketika lu punya anak, perspektif lu terhadap hidup berubah nggak? Oh iya, kalau punya anak perspektif gue pada hidup berubah untuk dalam konteks bahwa gue punya tanggung jawab sekarang. Hidup gue bukan buat gue lagi. Ya. Tapi anak yang tidak pernah minta dilahirkan ini Ya. harus gue urusi mencapai potensi terbaiknya. Ya. Gimana caranya gue akan bantu. Lu ingat gak waktu itu sama gue pernah kayaknya promo single. Di sebuah, kayaknya acaranya tuh acara Comic Fest atau apa gitu. Comic Con atau apa gitu. Terus lu ngeliat Dipo, terus lu bilang, Dipo lagi asik sama handphone, terus bilang, ini kayak gue jadi inget gue gitu. Oh iya? Iya. Terus? Terus lu bilang, lu pengen punya anak. Ah yang bener. Terus lu bilang, tapi Gue pengen punya Dipo sebenarnya. Gue jadi pengen punya Dipo. Single tahun berapa? 2015. Belum nikah kan? Belum. Belum. Lu bilang, gue pengen punya anak, gue ngeliat Dipo pengen punya anak, karena gue kayak gitu. Terus lu bilang, tapi gue pengen kayak Cristiano Ronaldo. Lu inget kan? Enggak ingat. Iya, Cristiano Ronaldo tuh punya anak tapi nggak nikah. Bener kan Cristiano Ronaldo? Karena, nih. Sampai sekarang nggak nikah dia. Nih, argumen gue pada saat itu memang nggak mau punya anak, memang nggak mau nikah. Tapi melihat lu punya anak, ngelihat anak lu kayak gitu, oh mungkin gue mau punya anak, tapi gue nggak mau nikah. Tapi semua tuh berubah. Berubah ketika di suatu sore pulang dari PIM, gue ngelihat Anissa, terus gue mikir selama 5 tahun ini gue bahagia, kenapa nggak selamanya bahagia? Maksudnya konyol aja gitu untuk tidak punya selamanya dengan orang ini. Emang lu pacaran 5 tahun sebelum lu akhirnya nikah sama Nisa? Ya kira-kira lah. Tapi artinya gue mencoba untuk punya yang menyenangkan ini selamanya gitu. Dan memang iya ternyata. Ternyata pernikahannya menyenangkan. Makasih. Punya anak juga, gue kemarin malam di kamar tidur gue ya sama Anissa, gue ngelihat Alia sama Aca terus kayak nyangka nggak sih kita punya keluarga kayak gini gitu. Karena gue sama sekali nggak expect. Belum lagi gue lemah untuk anak-anak gue. Kayak jadi lu memanjakan mereka? Enggak, lebih kayak gue anak bungsunya. Kadang-kadang gue ngerasanya, Papa jangan gini-gini. Oh iya Kak. Jadi mereka yang ngasih tahu yang mana yang bener. Yeah. Paham gak maksud gue? Yeah.
Kayak yang ini tuh nggak gitu Pak. Apa jangan iseng sama Aca ya. Nanti Aca jadi nggak mood. Ya. Oh iya ya oke. jadi gue ngerasa apa ya? Menyenangkan gitu. Lu ngerasa ada dampak dari parenting archetype orang tua lu berdampak sama cara lu jadi parent nggak? Wah itu pertanyaan menarik tuh. Kalau orang tua gue membebaskan gue jadi apapun yang gue mau ya. Ya. Jadi apapun yang gue mau lakuin aja. Gue juga mau, tapi contohnya adalah orang tua gue tuh, bokap gue terutama, bukan tipikal yang ngomong, bukan tipikal yang peluk, sentuh. Gue nggak inget dipeluk bokap. Ke anak, jadinya meluk mulu. Oh gitu. Physical touch Oh gitu. baliknya gitu. Ke bokap gue galak dan menakutkan, gue sebaliknya. Enggak sih, kalau gue, keluarga gue ya gitu-gitu aja, baik-baik aja. Dan ke anak juga gue jadi baik-baik aja. Cuman yang gue takutin adalah kalau gue nggak bisa nyampe potensi dia, itu aja. Ya, itu juga. Karena gue dititipkan dua manusia ini. Wah, Itu yang gue nggak habis pikir. ya. Gue tuh sampai kapanpun kayaknya akan selalu insecure dengan menjadi orang tua. Karena I don't think I did a good job being a parent, iya. gue ngeliat postingan lo yang soal Shira, kehilangan lu, terus ini, itu sedih juga sih. Jadi tadi pagi. Gue kan tadinya nggak tahu nih mau pulang tanggal berapa. Kok tadi pagi? Senin. Kemarin berarti. Gue kan nggak tahu mau pulang tanggal berapa. Gue ada bayangan mungkin tanggal 22, 21, 23 tergantung job. Itu aja udah 5 minggu. Itu adalah terlama gue ninggalin anak-anak. Gue nggak pernah pergi ninggalin rumah 5 minggu. Dalam pekerjaan ternyata ada sesuatu, dalam meeting ternyata terungkap bahwa ada sesuatu yang kalau ada gue di sini, kalau gue masih ada di sini, akan bermanfaat untuk Comika. Gue bilang, gue mau datang ke acara itu, gue bilang sama Lia, beli tiket tanggal 25. Immediately setelah gue ngomong gitu, gue langsung pusing sendiri karena gue tahu gue baru aja mendahulukan perusahaan gue atas anak gue. Sedih tiba-tiba gue. Umur berapa Shira? Umur 13. Sedih gue. Remaja, Itu orang udah ngomong, iya, udah pacaran, Dit. Serius? Udah putus lagi sih. Ya, maksud gue pikir semakin mereka tua, semakin mereka bisa lebih mandiri dan tidak terlalu membutuhkan kehadiran bapaknya. Kalau masih kecil, butuh banget kan. Mungkin ketika dia tua, dia punya kehidupan sendiri, dia punya gamenya, dia punya teman-temannya, sehingga nggak perlu orang tuanya. Ternyata itu menurut gue tidak benar. Karena mereka akan selalu butuh kita, tapi tidak dengan cara yang dulu. Misalnya, kalau dulu mereka butuh kita untuk membantu mereka pakai baju, atau membantu mereka untuk makan. Sekarang mereka bisa makan dan bisa pakai baju, tapi mungkin mereka butuh kita untuk, apalagi anak zaman sekarang ya, I don't wanna generalize, tapi anak zaman sekarang dengan apa yang mereka lihat di sosmed, terutama anak-anak gue, itu mudah sekali mereka untuk insecure sama apa yang mereka lihat di sekitar. Kayak misalkan stres dengan, aku stres banget karena aku nggak tahu mau ngambil ekskul apa, padahal ekskul adalah hal yang dinilai ketika mau daftar ke kampus, stuff like that. Kalau aku nggak dapat kampus yang baik, ini Shira yang pernah ngomong, moga-moga dia nggak keberatan. Kalau aku nggak dapat kampus yang bagus, aku nggak bisa sukses. Gue pengen ngomong panjang lebar sama dia soal sukses itu apa, soal gue itu gimana dan segala macamnya. Nah, ternyata walaupun mereka remaja, mereka tetap butuh kita walaupun bentuknya nggak sama seperti dulu. Pada saat yang bersamaan, ternyata di setiap tahun mereka semakin tua, kita juga dituntut untuk lebih baik lagi menjadi seorang parent. Jadi nggak kekejar. Kayak apa ya? Anak butuhnya kayak gini, gue kejar nih, gue sekarang udah bisa nih. Ternyata sekarang anak butuhnya kayak gini, gue coba untuk belajar supaya nyampe. Begitu terus, ternyata nggak ada ujungnya. I always feel like I'm lacking behind as a parent gitu. Tapi lo pernah nanya nggak dia butuhnya apa? Dipo sama Shira tuh kan dua tipikal yang berbeda ya. Kalau Dipo tuh reserve, lebih nutup. Dan dia banyak terserahnya, banyak gitu. Jadi kayak nggak mau terbuka terhadap apa yang dia mau. Sekalinya dia ngomong, oh berarti definitif nih. Dia itu paling tenang dan paling bijak di rumah. Which is nggak enakan juga berarti kan? Iya. Dia nggak pernah ngomong dia kangen Indonesia sampai akhirnya suatu hari dia nangis. Lagi karena Shira ngomong mulu kan, kapan pulang, balik ke Indonesia, kapan ini cuma 3 tahun kan, cuma 3 tahun. Dipo nggak pernah ngomong apa-apa. Tapi dia kalau makan pengennya nasi sama abon, pengennya sama kentang Mustafa gitu-gitu makanan Indonesia. Hingga suatu hari kami New Year's Eve ngelihat fireworks dia nangis, gue tanya kenapa po, dia bilang I miss Indonesia. Kesiannya. Iya. Kalau Shira, dia ngomong kalau dia butuh gue. Dia ngomong bahwa di rumah dia akan
urusan hati pasti ke gue, urusan fisik selalu ke gue. Jadi dia kalau sama nyokapnya ketawa-ketawa mulu. Having fun, ketawa-ketawa sama nyokapnya. Tapi kalau urusan sakit, pasti gue dulu yang kasih tahu. Pasti gue. Nah, udah dikasih tahu pun I cannot deliver that. Kebayang nggak? Kebayang nggak betapa beratnya jadi gue. Kan sekarang gue di Comika kan. Maksudnya gue balik lagi ngurus Comika. Semua orang pada nanya, gimana tuh? Ya gue bakal sering di sini. Terus anak-anak lu? I don't know. Very hard. Jadi gimana lo balik kan tapi kan? Jadi yang ditunda adalah mimpi gue untuk jadi komika New York. Tapi keluarga nggak balik. Keluarga tetap di Amerika. Karena sekarang Elunya? guanya bakal bolak-balik. Ini nanti lo balik nih Balik gue. Gue Ramadan di sana rumah. Kan mereka butuh imam. di New York lo Ramadan. Ya. Bisa lo balik lagi ke sini. Oktober, April, Mei gue balik lagi ke sana, Juni gue kesini lagi. Gitu terus bolak-balik. Sambil jalanin perusahaan. 2026 nggak ada tour. Sih. Iya, capek. Tapi di satu sisi ya, tapi emang anak-anak gue aja sih. Kayak si Anissa dateng, kamu harus bantuin Alia. Alia ada show and tell di sekolah. Jadi dia harus menceritakan tentang dirinya. Terus show and tell apa? Ya dia harus bawa barang soal diri dia, kamu bantuin dia storytelling. Kan kamu jago storytelling gitu. Ya itu emang kerjaan gua kan. Datanglah gua ke Alia, kakak besok ada show and tell. Iya pak, mau papa bantuin nggak? Papa pekerjaan papa seperti itu, cerita depan banyak orang gitu. Boleh pak. Oke, Alia ceritain aja nih bawa foto, isi foto ini siapa aja. Terus Alia nanti bawa mainan favorit Alia ceritain mainannya apa. Terus sama satu lagi barang apa gitu gue bilang ke dia. Coba. Terus dia cerita, this is my family, gini, ini my favorite toy, gini. Udah kak, udah. Oh ya udah selesai. Kayak dia bisa. Lu kagum bahwa dia bisa Iya melakukan. ternyata gue gak guna. Iya. Ngerti gak maksud gue? Iya. Kayak anjir, kalau ini dieskalasi terus, direplikasi terus, sedih juga ya. Iya. Paham gak? Kok dia Suatu hari bisa dia sih? nggak butuh kita lagi, dia Iya. bisa melakukan sendiri, betul. Anjir gue kayak, wah gimana ya rasanya ya? Ketika ada rasa bangga di diri gue bahwa kerjaan gue nih, sini lo gue ajarin, gue hidup dari sini nih. Ternyata pas dia ini lancar-lancar aja. Iya. Gue pikir anak kecil kayak, enggak. Iya. Itu kayak, gue balik ke Anissa, gimana sayang gini. Udah bisa anaknya. Tapi gue jadi sedih gue. Iya. Kayak, berarti porsi gue apa ya gitu. Paham gak sih? Ini juga sesuatu yang lagi gue pikirin belakangan ini. Jadi Mila waktu itu ngomong, kamu tuh kan sering banget jadi motivator. Pernah gak sih kamu duduk bareng sama anak-anak untuk ngobrol soal hidup mereka dan segala macamnya. Kayaknya sekarang udah fase nggak ngebantuin mereka dengan hal itu lagi. Setidaknya untuk gue. Untuk memotivasi. Enggak, untuk lebih ngomongnya lebih besar iya. lagi Dari daripada makro. sekedar permasalahan di sekolah gitu. Tentang hidup gitu. Dan itulah yang membuat gue juga makin insecure soal peran gue menjadi seorang ayah. Cause it means that they still need me. They still need me and I'm not there. Kemarin aja, salju turun kenceng banget New York. di New York. Kalau lagi kenceng banget, tiba-tiba tebel banget. Dan kalau misalkan nggak keburu untuk nebar garam, jadi mesti nyangkul. Gue WhatsApp anak-anak, kok nggak dibalas-balas gitu. Akhirnya Sira balas, mukanya keringetan. Lagi salju ya, mukanya keringetan. Sorry, aku habis shoveling. Iya. Gue langsung ngerasa, it should be me. Should be me. Tapi, gue tur. Terus gue pulang ke rumah, ketemu ada teman komik lah, stand up komedian, lagi main ke rumah, lagi mau nanya-nanya lah gitu. Sampai kapan bang tur? Gak tahu gue bilang, gue kalau lagi pengen gue tambah terus aja. Udah berapa show? Udah mau 60 gue bilang, udah lebih bahkan. Terus dia bilang ke gue, buat apa sih bang lo begini? Mau ngapain sih lo sebenarnya? Apa sih lo cari gitu? Ya. Terus gue mikir kan, Ini pertanyaan yang lu tanya ke gue di mobil lu. iya makanya. Gue inget video lo kan, apa yang gue cari ya gitu. Selain kebahagiaan diri gue sendiri ya ketika gue di atas panggung. Gak ada. Hah maksudnya? Cuman bahagia. Bener gak? Bener. Iya kan? Gue bahagia ada di stage. Sama. Happy gue. Iya. Dengan semua konsekuensinya ya. Tapi kan orang ngelihat seperti egois kan. Menurut gue memang egois. itu yang paling berat dari pekerjaan ini. Semua keputusan, kalau orang ngantor, bosnya bilang pergi ke Semarang ada kerjaan.
Dia bisa ngomong sama anaknya, ayah disuruh, ini kerjaan, ayah terpaksa. Kalau kita ke Semarang, kita yang mau. Bener. Kita yang memutuskan untuk ninggalin anak-anak. Bener. Sehingga di gua rasa bersalahnya jadi makin-makin. Ya sama, iya bener. Dia itu dia. Tapi bahagia kan ketika Bahagia, dia kan, bahagia. itu egoisnya kita. Iya, Nah ya. buat gue lebih PR lagi dari aspek pernikahan. Karena? Because I get to do what I want, and like this unwritten rule that Gamila has to take care of the kids when she has her own. Makanya dia ngomel soal cuci piring. Itu salah satunya betul. Oh. Ya betul. Karena di rumah itu role gue, Cuci piring. cuci piring, vacuum rumah gitu-gitu. Karena dia punya argumen bahwa gue juga punya mimpi. Iya. Gue juga pengen melakukan hal-hal yang bikin gue bahagia. Bukan artinya mengurus anak gak bahagia ya, Iya, tapi betul. ada things Ya, yang... ada dreams and aspiration juga. Iya. Nah untungnya kalau di gue, ya bedanya juga lah ya. Si Anissa memang kerja juga, dia jalan aja sendiri gitu. Iya, ya kan gue Di nyambut Jakarta. Gamila dari pekerjaannya ke New York. Iya, karena ini lebih ke masalah geografis kan. Iya, karena gue aja yang, kan ada karir Mila, ada karir gue. Kita kan objectively bisa bilang bahwa karir gue kan Iya. di atasnya Mila kan. Gue aja yang karirnya di atasnya Mila ketika pindah ke New York nggak kunjung mendapatkan pekerjaan. Mila gue cabut dari kehidupan dan pekerjaannya, gue bawa ke New York ya lebih struggling lagi daripada gue. Berarti pekerjaan domestik semua keluarga yang ngambil alih. Maksudnya? Udah yang ngurus keluarga, nggak ada pembantu kan di situ, nggak ada asisten rumah tangga kan? Nggak ada. Cuman anak-anak udah cukup gede untuk cuci baju sendiri. Oh. Kalau mau nyiapin makanan, mereka nyiapin makanan sendiri. Karena maid mahal di situ. Mahal. Udah pasti. Mahal. Dan sebenarnya nggak perlu. Sebenarnya nggak terlalu perlu. Karena semua lebih terstruktur. Semua sebenarnya lebih mudah karena anak juga bisa nyiapin makan sendiri, Oh. anak bisa nyuci baju sendiri, anak bisa ngelakuin banyak hal-hal, anak bisa bantuin gua. Kalau di Amerika kan setiap hari Sabtu sama hari Rabu sampah bakal diambil, jadi household chores itu kan relatif sederhana. Cuman yang gua lakuin tuh kayak ada orang kerja di Jakarta, keluarganya di Salatiga. Kayak gitu tau gak? Iya, iya. Nah, Jauh jadi, ya. Ya pada saat yang bersamaan gue juga kayak nggak terlalu nyaman untuk komplain soal ini karena di Indonesia banyak banget yang ngalamin hal itu kan. Iya, iya. Tapi semua tuh terlalu cepet kayak si Ale udah mau SD, anjir udah mau SD pak. Dan itu flyby, Ya, so fast. cepet banget. Gue iPhone bangsa itu kan kadang-kadang suka ngasih rekomendasi itu. Terus dia muncul foto anak-anak waktu zaman berapa gitu. Gila cepet banget. Anak gue udah kayak Rais sekarang bentuknya. Anak gue kan gondrong. Oh, Gondrong kacamata. Gue bisa. Kayak Rais. Waktu itu Rais posting gue bilang, Dipo cepet pulang. Iya, Cucian kamu mesti diselesaikan. Oke, Daddy. nah anak gue belum kayak Rais. belum. belum. Masih 4 tahun. Iya, iya. Mungkin tahun depan. Iya. Oh, iya. Anak gue mau kuliah tahun ini, anak gue yang cewek mau SMA tahun ini. It's wild. Yang satu kuliah, yang satu SMA. Tapi salah satu imajinasi gue kan pensiun dini ya. Gue juga nggak bisa gue. Memaksa gue untuk menikmati dana pensiun yang udah gue kumpulin itu untuk berhenti. Ya udah, lo enjoy life, nggak bisa gue. Iya, kita pernah ngomongin ini. Gue Iya. pernah nanya, kan lu kan pengen pensiun, terus pengen tinggal di Adelaide. Iya, Terus gue bilang, emang lu nggak gatel? nggak bisa gue. Iya, nggak bisa kan? Ernest juga kan pas main ke rumah gue. Emang orang kayak lo, tipe-tipe kayak lo bisa apa? Nggak ngapa-ngapain? Ya juga sih. Iya. Kita mah ngelakuin ini untuk happy kan? Iya, in the end akhirnya itu gitu. Ya nyari balance itu sih, nyari balance. Makanya kan Seinfeld pernah bilang, lu pernah dengar definisi suksesnya Seinfeld? Apa? Kan pokoknya pembicaraan tuh, Seinfeld tuh suka bingung ketika orang bilang, wah gila sukses sudah sekarang sukses. Terus dia bingung, emang Definisinya apa? akhirnya dia sadar. Menurut gua sukses adalah ketika gua udah tua, tapi masih ada yang ngasih kerjaan. Oh, In other words, masih terpakai di usia tua. Itu kebahagiaan dia. Masih kerja, masih kepake. Ada yang masih mau pakai gua. Jadi self-worth-nya jadi kayak, wow, ternyata gua bukan orang-orang yang nggak ngapa-ngapain gitu. nah pekerjaan-pekerjaan kreatif ini, itu gue ada banyak mencoba menjawab omongan banyak orang di awal karir. Contoh, ada yang bilang bahwa emang penulis punya karir, karena kan nggak ada yang namanya manajer penulis, nggak ada yang namanya direktur penulis. Kalau sales kan pasti ada. Itu temen gue bilang gitu waktu di Citos.
Nah menjawab itu makanya gue bikin karir gue jadi ke samping. Gue masih punya karir kok tapi ke samping. Nah salah satu yang gue inget juga adalah di sebuah rumah ketika gue lagi main di rumah orang ini, adalah orang yang dituakan di situ bilang, iya pekerjaan yang paling bagus itu adalah dokter, pengacara, bukan yang di kreatif. Karena lu belajar terus kalau jadi dokter, pengacara lu belajar terus, update terus. Pulang dari situ tuh gue mikir gitu kayak, emang kita nggak bisa ya belajar terus ya, ngerti ya sih maksudnya? Ya. Emang kita nggak bisa ya untuk selalu update sama ilmu ini gitu. Nah itu yang bikin appetite gue untuk terus bikin sesuatu tuh ada. Dan jawabannya udah ketemu? Apa buat tuh? lo? Bahwa kita bisa terus belajar di bidang Lah pekerjaan kita? gue lagi masuk ke musik. Iya. Maksud gue bisa banget. Iya. Stand up aja gue baru ikut kelas lagi kan kita lagi ngejuri. Iya. Gue baru ikut kelas komedi lagi, belajar lagi apa yang baru-baru online. Buat bekal gue ngejuri juga. Artinya apa ya? Kalau gue pensiun, gue selesai, kenikmatan untuk belajar lagi, ini lagi segala macam, gue nggak bisa ngerasain gitu. Iya. Itu sih salah satu yang jadi ininya, ya kan? Kita berdua, kita mulai pembicaraan ini aja waktu kita di umur berapa tuh, 20-an? Gak tahu gue, lupa gue. Kita temenan berapa lama sih? Udah lama sih. Kalau Lumayan. 2010 itu adalah provokatif praktif, terus katakanlah 15 tahun lah ya, 15 tahun. 15 tahun. Zaman-zaman lu nge-tweet, ini tuh rasanya bangun tidur diikuti 3.000 orang. Ingat gak? Gak mungkin gue ngomong gitu. Ya Allah. Gak mungkin malu. Ya bener lu. Ya Allah. Malu gue itu. Malu. Emang gue pernah ngomong gitu? Iya. Lo kan Ngarang lu. Bukan gue, bukan Panji Pragiwaksono. Lu. Tahu dari mana? Mana buktinya? Malu gue. Ya. Karena lu kan mainin kata-kata follow itu. Kan follow. Iya. Followed by. Iya. Mungkin ini baru buat kita semua, Twitter kan baru. Terus lo ngerasa kayak, wah di follow, diikuti. Iya. Lo bermain Tetep kata-kata aja malu itu. gue, tetep aja malu. Iya tapi bener itu lu. Gue gak inget lagi hal-hal. Makanya kan lu bilang ini, unfollow if uncomfortable. Iya bener. Karena kan banyak yang Protes. protes soal lu terlalu gimana gitu di Twitter zaman Iya, dulu, bener. inget gak? Iya. Itu bedanya kita berdua. Apa tuh? Gue gak pernah peduli sama orang ngomong Gak apa. peduli lah, ngapain gue Iya, peduli. gue peduli. Pada saat itu? Pada saat itu, people pleaser gue. Ada artis yang gak suka sama lu, tapi gue mutualan sama dia mutual friend gue juga. Terus dia nyikat lu di Twitter karena tweet-tweet lo soal ini lo rasanya diikuti. Itu kayaknya gara-gara banyak tuh soal yang kayak gitu tuh lo tuh. Terus dia nyikat lo di Twitter. Kan kita follow-followan, kita kerja bareng juga. Terus si artis ini DM gue bilang, sorry ya, gue tahu lo temannya Panji, mungkin gue agak terlalu gimana juga yang nge-tweet soal dia ini kemarin gitu. Terus gue bilang, nggak apa-apa sih, gue nggak mikirin juga. Sampai sekarang dia masih sebel gak ya kira-kira? Enggak sih kayaknya. Kan dia menyadari itu berlebihan. Pas dia DM gue, dia menyadari itu berlebihan. Siapa orangnya? Nanti deh, off cam deh. On cam. Jangan dong. Jangan. Udah kepanjangan. Ya siap. Anyway, good talk. Iya, Iya. seru. Iya, nggak pernah Ngobrol, ngobrol catching selama up, ya. Ya. Ada lagi nggak ya tempat makan yang kita bisa samperin? Seru juga ya kalau ada lagi ya. Iya. Ntar siapa punya, Tapi kalau bisa jangan nasi gitu. ini kenyang sih. Iya, maksud gue kita kurang-kurangin tapi ladies and gentlemen, sahabat saya Raditya Dika. Thank you.